Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ramadan berbuka dengan cerita. Jadi hari ini Ulfa ada pantun nih teman-teman, yaitu ubur-ubur ikan lele. Sebelum berbuka puasa, dengar cerita dulu ya Le. Hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Siti Uliah. Langsung kita sapa aja ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ulfa. Gimana kabarnya hari ini Zah? Alhamdulillah baik. Ulfa sendiri gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik Zah. Di bulan penuh berkah ini kita nggak cuma diajak buat nahan lapar dan haus, tapi juga meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan sosial dan tentunya memperbanyak amal kebaikan. Tapi gimana ya cara biar Ramadan kita nggak sekedar rutinitas biasa? Gimana caranya supaya kita lebih peka, lebih sadar, dan lebih bisa memaknai setiap momen di bulan suci ini? Nah, di episode kali ini kita bakal ngomong santai tentang tips peka biar Ramadan lebih bermakna. Bersama saya sendiri sebagai host Ulfa Salsabila dan narasumber kita yaitu Ustazah Siti Uliah. Kita akan bahas gimana cara meningkatkan kepekaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan tentunya terhadap makna ibadah kita. Jadi siap-siap ya. Stay tune. Yuk langsung aja kita mulai. Ustazah, sesuai dengan judul kita pada episode kali ini yaitu tips peka biar Ramadan lebih bermakna, Ulfa mau tanya nih Zah. Peka itu apa sih Zah? Peka itu sendiri adalah suatu sikap yang mencerminkan kepedulian hati dan juga tindakan kita untuk senantiasa melakukan suatu kebaikan gitu. Jadi ciri-cirinya apa aja Zah? Ciri-ciri peka itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu mudah untuk tergerak. Nah, maksudnya di sini adalah kita kalau memiliki sikap peka yaitu hati kita tuh mudah untuk tergerak melakukan suatu kebaikan. Contohnya, misalnya kita udah mendengar azan nih, Allahu Akbar gitu kan. Pasti hati kita tuh akan tergerak untuk segera meninggalkan semua aktivitas kita dan segera melakukan sholat gitu. Senantiasa untuk sholat tepat waktu gitu. Atau misalnya kita melihat teman kita atau saudara kita atau keluarga kita atau kerabat kita yang sedang kesulitan, hati kita tergerak untuk membantunya kayak gitu. Yang kedua apa Zah? Selanjutnya yang kedua itu adalah cenderung berhati-hati ya. Meskipun kita peka untuk membantu orang lain kayak gitu, kita juga harus bersikap hati-hati kayak gitu. Apakah kebaikan kita ini akan mencelakai orang lain atau bahkan akan memperkeruh suasana kayak gitu. Jadi kita harus tetap be careful ya, atau hati-hati walaupun kita melakukan kebaikan gitu. Karena ada orang yang dia gengsi gitu untuk dibantu kayak gitu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri gitu. Dia tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Padahal statusnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Yang pasti perlu bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup hanya sendiri saja kayak gitu. Makanya kita juga kan kalau udah dewasa kita perlu pasangan. Ada Zah ciri-ciri peka yang lain? Ada ciri peka yang selanjutnya yaitu sensitif yang positif. Maksudnya adalah kita tidak menjadi orang yang mudah baperan kayak gitu. Terus juga kita selalu berhusnuzon kayak gitu. Selalu berhusnuzon kepada orang kayak gitu atau kepada setiap manusia kayak gitu. Ada lagi ya ciri peka selanjutnya itu yang keempat, hubungannya yang harmonis gitu. Baik hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga ataupun dengan pasangannya kayak gitu. Tidak ada rasa benci, rasa dendam terhadap seseorang gitu. Walaupun seseorang itu sudah menyakitinya gitu. Kita harus senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Atau hablum minannasnya tuh harus
baik gitu, harus bagus gitu. Kalau misalnya kita tersakiti, alangkah baiknya hati kita bersihkan dengan cara kita memaafkan orang tersebut kayak gitu. Karena Allah aja Maha Pemaaf kayak gitu. Jadi kita sebagai hambanya harus mudah memaafkan kayak gitu. Karena salah satu ciri orang yang dijamin masuk surga itu amalan-amalan kecil itu kayak misalnya ya ada sahabat Rasulullah itu melakukan amalan kecil ya ketika sebelum beliau itu tidur, beliau senantiasa melakukan muhasabah diri ya, yaitu memaafkan orang lain di hari itu kayak gitu. Nah, kemudian beliau itu juga dijamin masuk surga. Kenapa? Karena senantiasa memaafkan orang lain kayak gitu. Ditanya sama sahabat Rasulullah kayak gitu, ditanya kenapa beliau ini bisa masuk surga kayak gitu kan. Padahal beliau ini orangnya biasa-biasa aja, sholat malam gak pernah, sholat sunnah juga gak pernah, puasa sunnah juga jarang kayak gitu kan. Tapi beliau senantiasa memaafkan orang lain ketika sebelum tidur gitu. Karena kita nggak tahu kan amalan apa yang akan membawa kita ke surga Allah gitu. Bisa jadi amalan-amalan kecil itu yang akan membawa kita ke surga gitu. Makanya kita harus tetap berbuat kebaikan sekecil apapun. Contohnya tadi ya, memaafkan orang lain, kemudian misalnya memindahkan duri di jalanan gitu. Itu kan bisa menyelamatkan nyawa orang ya kayak gitu. Kemudian ciri peka yang selanjutnya yaitu memahami kondisi sekitar atau tahu batasan kayak gitu. Yang selanjutnya itu adalah ciri peka selanjutnya itu ada kenal diri sendiri dan juga orang lain. Pasti orang yang sudah peka terhadap diri sendiri, dia juga pasti akan peka terhadap orang lain. Misalnya contohnya nih, ada orang yang gengsian untuk dibantu, padahal dia memerlukan bantuan gitu. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang model seperti ini gitu. Ya kita harus peka lagi terhadap karakter dia kayak gitu. Kalau misalnya dia perlu bantuan, ya kita harus membantu, kita harus punya empati yang tinggi. Misalnya contohnya teman kita yang ketika di jam istirahat dia stay di kelas gitu atau tetap di kelas. Kita tanya gitu, kenapa tetap di kelas, kenapa nggak jajan, apa puasa atau gimana gitu kan. Ternyata dia cerita uang jajan dia udah habis gitu kan. Berhubung dia juga anak asrama, jadi uang jajannya harus dibatasin gitu, nggak boleh banyak-banyak jajan yang berlebihan karena itu nggak baik gitu. Terus dia cerita. Nah, kemudian kita sebagai temannya harus peka dong, kita jajan ke kantin, kita beli jajan lebih, kita kasih ke teman kita tadi kayak gitu. Terus juga yang terakhir, ciri peka yang terakhir yaitu tujuannya harus jelas kayak gitu. Jangan kita melakukan kebaikan tapi kita hanya ingin dipuji aja nih sama manusia yang lainnya gitu. Tapi kita melakukan kebaikan niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis yang pertama. Apa hadis yang pertama lupa bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya? Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Ya, bagus sekali. Nah, terkait kebaikan-kebaikan ini Rasulullah SAW itu bersabda ya di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya tidaklah beriman kepadaku seseorang yang semalaman dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan kelaparan padahal ia mengetahuinya. Seperti itu. Terus juga ada di Quran surah Al-Qasas ayat 84 yang artinya barang siapa yang datang membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala lebih dari yang dia kerjakan. Seperti itu.
Kalau nggak salah ini ada juga loh Zah yang di satu hadis, tapi lupa riwayatnya siapa. Tapi artinya tuh barang siapa yang menyiapkan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka orang yang menyiapkan makanan tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, betul sekali. Makanya kita lihat di bulan Ramadan ini banyak ya orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbagi takjil gitu. Karena pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Kayak gitu. Jadi orang yang peka itu akan membawa hal-hal yang positif. Maka orang yang peka itu akan mendapatkan kebaikan lebih dari apa yang dia lakukan gitu. Masya Allah, dapat pahalanya berkali lipat dong Zah. Ya betul sekali, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Makanya kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak melakukan kebaikan gitu. Nah, jadi Zah, pertanyaan Ulfa nih, mengapa kita harus peka? Ada beberapa alasan ya kenapa kita harus peka. Yang pertama itu ada sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yaitu kisah seorang pemuda yang belajar atau menimba ilmu di Masjid Nabawi ya selama 20 hari 20 malam. Tapi ketika itu para pemuda menampakkan wajahnya yang gelisah gitu, yang sedih gitu. Karena merindukan kedua orang tuanya di kampung halamannya gitu. Kemudian singkat cerita tanpa tanpa para pemuda itu bercerita kepada Rasulullah sudah peka gitu terhadap keadaan para pemuda ini gitu. Kemudian Rasulullah menanyai kenapa wahai para pemuda gitu kan. Dan pemuda itu berkata dia merindukan kedua orang tuanya di kampung halamannya gitu. Nah, pada saat itu juga Rasulullah SAW itu memulangkan para pemuda itu gitu, dengan syarat harus mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ketika di Masjid Nabawi itu gitu. Nah, berarti bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain ya? Ya, betul sekali. Karena orang yang belajar ilmu itu dia harus mengajarkannya juga kepada orang lain biar jadi orang yang bermanfaat seperti itu. Kemudian alasan kedua kenapa kita harus peka itu ada kisah juga ya, kisah Abdullah bin Abbas. Cerita gimana? Ceritanya adalah ketika itu Abdullah bin Abbas itu umurnya masih sangat tergolong kecil ya. Umur beliau itu ketika itu 10 tahun. Namun ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini, yaitu menyiapkan ember dan juga mengisi airnya itu dalam ember di kamar mandi gitu. Ketika Rasulullah masuk ke kamar mandi itu untuk mandi gitu kan, sudah tersedia air dan juga embernya dan juga gayungnya ya gitu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan ini wahai para sahabat gitu kan. Kemudian para sahabat menjawab, Abdullah bin Abbas gitu kan. Kemudian Rasulullah tersentuh dan juga mendoakan Abdullah bin Abbas tersebut kayak gitu. Yaitu semoga Allah beri kepahaman agama terhadap Abdullah bin Abbas. Masya Allah ya. Iya. Abdullah bin Abbas ketika umur yang tergolong masih kecil 10 tahun tapi memiliki kepekaan yang tinggi gitu terhadap Rasulullah kayak gitu. Makanya Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah gitu. Terus kemudian alasan yang ketiga kenapa kita juga harus peka itu adalah orang cerdas belum tentu peka. Kenapa? Karena banyak kan kita lihat orang-orang yang cerdas tapi dia diam aja ketika kezaliman di depan mata dia gitu. Misalnya para menteri nih. Kita lihat aja sekarang di berita ya. Para menteri banyak yang bertitel profesor, kemudian dia koruptor gitu kan. Dia hanya cerdas aja, tapi dia tidak bermanfaat bagi orang lain kayak gitu.
Dia tidak memikirkan bagaimana rakyatnya banyak yang kesusahan gitu. Ada juga berita itu kan berita nenek-nenek yang dia mencuri kayu dijual untuk untuk makan di hari itu gitu, untuk makan sehari-harinya gitu. Itu kan juga berhubungan ya dengan hadis At-Tabrani tadi yang dikatakan bahwasannya tidak dikatakan seseorang itu beriman kecuali tidak dikatakan seseorang itu beriman dalam keadaan kenyang semalam tapi melihat tetangganya yang kelaparan gitu, padahal dia mengetahuinya gitu. Di situ kan nenek itu kondisi ekonominya sangat prihatin ya gitu ya, sangat miris gitu. Tapi nggak ada satupun yang membantu gitu ketika nenek itu kehabisan bahan pokok untuk masak gitu. Makanya nenek itu mencuri karena terpaksa gitu. Ini juga harusnya bisa membuka kepekaan kita terhadap orang lain gitu. Ketika melihat orang lain itu susah kayak gitu. Kemudian alasan yang keempat atau yang terakhir kenapa kita harus jadi orang yang peka yaitu kita biar bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga kita bisa beradab yang baik kayak gitu. Karena sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Nah, jadi ini kan selama bulan Ramadan, Liza. Jadi bagaimana cara kita tuh biar lebih peka lagi saat bulan Ramadan? Ada beberapa tips ya gitu agar Ramadan kita lebih bermakna gitu. Yang pertama yaitu kita peka terhadap ibadah-ibadah kita kayak gitu. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah itu. Terus juga bulan yang harus harus kita banyakin lagi ibadahnya karena kesempatan kita nih melakukan ibadah tapi pahalanya berlipat ganda kayak gitu. Dan juga akan menjadi pembiasaan bagi kita di bulan-bulan setelah Ramadan kayak gitu. Kita harus lebih peka lagi terhadap ibadah kita di bulan Ramadan karena sesungguhnya bukan kita nih yang butuh ibadah, tapi kita yang bukan ibadah yang butuh kita, tetapi kita yang butuh ibadah kayak gitu. Karena sesungguhnya ibadah tuh karena sesungguhnya ibadah itu mempermudah segala urusan kita kayak gitu. Kalau misalnya kita nih pas sahur gitu kan, pas sahur atau sebelum sahur, di waktu sahur kita melakukan sholat malam gitu. Karena Allah berjanji ya, siapa yang melakukan sholat malam maka akan Allah permudah segala urusannya kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan gitu. Kemudian yang kedua yaitu peka terhadap fisik dan juga psikis kita. Gimana caranya? Yaitu dengan cara riyadhah atau olahraga. Nggak usah yang berat-berat kali. Contohnya misalnya kita jalan kaki, tapi kita niatkan riyadhah supaya kita bisa kuat dalam beribadah. Misalnya contohnya nih Ulfa sebagai anak asrama kan, pas sahur jalan menuju resto mengambil makanan untuk sahur. Begitu juga ketika berbuka gitu. Jadi semuanya itu diniatkan untuk riyadhah gitu. Untuk supaya kita lebih sehat dan lebih bugar lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak letih, lemah dan lesu walaupun kita dalam keadaan puasa, tidak bermalas-malasan ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu kita harus peka terhadap orang lain ya kayak gitu. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan juga bulan yang banyak orang berbagi. Misalnya di bulan Ramadan banyak kita lihat ya yang berbagi takjil contohnya gitu. Kemarin juga ada kakak-kakak SMA kita ya, SMA dari Al-Fityan itu berbagi takjil di Lambara dan juga Simpang Surabaya ya gitu. Terus juga kita lihat
di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk bersedekah, karena bersedekah di bulan Ramadan itu banyak pahalanya dilipat gandakan, banyak dilipat gandakan, terutama di hari biasa kayak gitu. Lebih banyak lagi pahalanya ketika kita berinfak di bulan Ramadan daripada di hari biasa gitu. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Karena kan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan permudah urusan kita, seperti itu. Nah, ini ada closing statement ya. Kepekaan itu datangnya dari hati. Nah, hati yang bersih itu akan membawa pemiliknya pada kebaikan atau pada segala sesuatu perbuatan yang positif gitu. Teruslah peka pada kebaikan hingga Allah bilang cukup bagi kita untuk berbuat peka di dunia ini kayak gitu. Nah, bagaimana Ramadanmu tahun ini itu tergantung sejauh mana kamu memaknainya kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan kayak gitu. Kalau Ulfa sendiri gimana targetannya di bulan puasa? Target Ana bulan ini mau menghafal Quran sih, Zah. Masya Allah ya. Selain itu, apalagi misalnya hatam berapa kali gitu di bulan Ramadan ini? Insya Allah 5. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya untuk kita menghatamkan Al-Quran di bulan puasa. Dan juga Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan di bulan puasa. Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.